Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Meskipun kemarin ada secercah harapan ketika Yosua Sinambela mengabarkan bahwa dia sudah dihubungi oleh Polda Metro Jaya untuk koordinasi dalam hal BAP para ahli yang akan menjadi saksi. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa proses ini sangatlah lama, dimulai dari sejak mantan Presiden Jokowi melaporkannya di Polda Metro Jaya di bulan April hingga sekarang yang hampir memasuki bulan Oktober. Artinya sudah setengah tahun proses ini berlangsung dan belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi tersangka. Juga belum ada kejelasan apakah ini nanti akan benar-benar berakhir di persidangan. Tapi kita harapkan bahwa ini semua akan berakhir di persidangan dan harus ada yang dinyatakan oleh hakim bersalah sehingga bisa diputus seadil-adilnya. Karena ini memang menjadi presiden buruk dalam sejarah Republik Indonesia, di mana dengan entengnya orang merusak reputasi, dengan entengnya orang merusak nama baik mantan pemimpin kita, apapun itu. Para pemimpin kita, para mantan pemimpin kita memang pasti akan memiliki plus minus masing-masing, tapi tidak dengan jalan dihancurkan nama baiknya dengan isu-isu yang tidak berdasar. Sebenarnya kalau cuman kita menyoroti hal kinerja atau perilaku politik dari para pemimpin yang notabene mereka adalah aktor politik, itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika kita ingin mendongkel nama baik mereka, reputasi mereka dengan cara menggulirkan sebuah isu recehan, isu yang tidak berdasar seperti ini sangat menyedihkan ya, dimana kedewasaan berpolitik kita benar-benar turun ke titik nadir. Ini juga akan mendowngrade dari oposisi itu sendiri, dimana oposisi harusnya memiliki tempat yang cukup terhormat karena menjadi penyeimbang, menjadi sarana checks and balance terhadap pemerintahan. Tapi dengan adanya para penuduh ijazah palsu ini mengalami downgrade, turun ke titik nadir karena hanya bermain di wilayah isu murahan, isu recehan, isu ecek-ecek yang belum ada buktinya sama sekali. Selain itu juga dengan adanya kasus tuduhan ijazah palsu yang terpelihara sampai berbulan-bulan seperti ini, sudah banyak lembaga negara, institusi negara yang menjadi korbannya. Dimulai dari UGM, KPU, KPUD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepolisian, Komnas HAM, dan lain-lain. Semua dilecehkan, semua dihinakan, para pejabatnya juga dicaci maki sedemikian rupa seolah-olah tidak ada harganya sama sekali. Memang kalau kita berpikir objektif dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita menyadari bahwa lembaga-lembaga negara, institusi negara yang ada ini memang perlu dikritik dalam hal kinerja mereka agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, agar bisa mempersembahkan prestasi-prestasi yang terbaik bagi pembangunan negeri ini. Para penuduh ijazah palsu itu dengan leluasa mereka bisa menghina, memframing, mencaci maki, mendiskreditkan institusi-institusi dan lembaga-lembaga negara, bahkan dari dalam kantor-kantor mereka sendiri. Ini sangat menyedihkan. Ini akan menjadi presiden buruk ke depannya, di mana nanti masyarakat bisa meniru pola-pola yang mereka jalankan seperti sekarang ini. Ini juga menjadi perhatian kita semua bahwa ternyata di balik perkara ini juga terjadi delegitimasi yang luar biasa. Selain kepada lembaga negara, institusi negara, itu juga terjadi delegitimasi terhadap surat-surat dan dokumen resmi yang berasal dari negara. Contohnya pada kasus UGM, di mana UGM sudah menyatakan bahwa Jokowi itu adalah alumni mereka, produk mereka. Jokowi sudah menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi, mulai dari dia dinyatakan lulus masuk ke UGM hingga lulus wisuda, itu sudah dinyatakan secara resmi oleh UGM. Tapi oleh para penuduh ijazah palsunya tetap di framing bahwa Jokowi itu
tidak lulus atau bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di UGM, bahkan segala macam bukti-bukti surat-surat formil pun tidak diakui oleh mereka. Kalau perlu dituduh palsu, pejabatnya dituduh kong kali kong. Ini sangat berbahaya. Nantinya ke depan tidak menutup kemungkinan ketika masyarakat ada konflik di antara mereka akan menggunakan pola yang sama dengan para penuduh ijazah palsu. Misalkan ada masyarakat yang berselisih masalah pertanahan, yang satu sudah menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat, itu pun nantinya bisa tidak diakui oleh lawannya, dianggap itu palsu. Bahkan ketika sudah dikuatkan oleh pejabat badan pertanahan, bisa jadi para pejabatnya itu akan dituduh telah melakukan kong kali kong. Ini bisa kacau kenegaraan kita kalau seperti ini jadinya. Jadi ini harus menjadi perhatian dari semua pihak bahwa perkara ini bukan perkara kecil lagi, tapi sudah meluas menjadi sebuah delegitimasi terhadap lembaga-lembaga dan institusi negara. Ini sangat berbahaya sekali kalau para penuduh ijazah palsu tersebut memiliki para pendukung yang banyak. Artinya apa? Artinya mereka pun pasti akan mengikuti mereka, menjadi follower mereka untuk melakukan ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga dan institusi-institusi negara. Apalagi seperti kepolisian, itu benar-benar sudah tidak punya harga diri sama sekali, di mana seperti Rismond sepanjang perjalanan berbulan-bulan ini selalu dengan vulgarnya menghina-hina institusi Polri, Puslapor dianggap sebagai sarang para manipulator, dengan menyebut para orang-orang yang pernah berada di dalamnya sebagai setan, seperti itu. Mantan Kapolri disebut setan, jenderal-jenderal yang masih aktif juga disebut setan. Ini sangat berbahaya sekali. Apapun itu, kita memang perlu mengkritisi kepolisian, tapi tidak dengan cara mendelegitimasi dan menghina-hina para pejabatnya dan bagian-bagian yang ada dalam kepolisian. Ini sangat tidak menyehatkan bagi kehidupan bernegara kita. Ini harus segera diakhiri. Presiden dan DPR harus melihat ini dari kacamata terjadinya delegitimasi besar-besaran terhadap lembaga negara dan institusi negara. Ini sangat berbahaya sekali bagi ketatanegaraan kita, di mana negeri ini bisa hancur, bisa ambruk manakala rakyatnya menjalankan praktek-praktek distrust terhadap lembaga-lembaga negara dan institusi-institusi negara, juga terhadap dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ini sangat berbahaya sekali bagi ketatanegaraan kita. Tidak bisa dibiarkan lagi. Kita berharap bahwa proses Polda Metro Jaya akan segera berlanjut lagi secepatnya, sehingga mereka akan segera dibawa ke persidangan dan akan diputus seadil-adilnya oleh hakim. Jangan menunggu terlalu lama lagi, akan rusak negeri ini. Lembaga-lembaga negara semakin rusak kredibilitasnya di hadapan para penuduh ijazah palsu. Demikian mungkin masukan dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.